Bismillah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah pemirsa, kita pagi hari ini masuk ayat ke 84 ya. Di ayat 84-nya saudara akan ketemu kalimat ya, bahwasanya Allah asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Allah ini maha besar kekuatannya gitu. Ya. Dan maha keras siksaannya. Kalau siksaan manusia aja saudara sudah tidak bisa bayangkan kalau lagi menyiksa gitu, apalagi siksaan Allah. Kadang-kadang malah kita nggak kesiksa dengan fisik, tapi kesiksa dengan perasaan, dengan penyakit. Dan sesungguhnya belum seujung kukunya azab Allah di alam kubur. Belum seujung kukunya azab Allah di sakratul maut. Belum seujung kukunya adab Allah nanti di padang mahsyar. Jadi jaminan Allah yang paling kita butuhkan adalah pada saat nanti kita udah di sakratul maut. Kita butuh pendampingan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mendampingi kita dengan para malaikat yang menyejukkan hati kita. Ketika kemudian kita ada di sakratul maut, sakratul maut itu menjadi sakratul maut yang indah buat kita. Masya Allah. Pengen gitu ya. Saya tuh meninggal ya, kita meninggal di tempat yang baik gitu. Habis sholat subuh di sujud terakhir, saat itu Allah mencabut nyawa kita, ya Allah, enak banget. Saya itu pernah dengar ya, ada seorang khatib yang meninggal dunia ketika khutbah Jumat yang kedua. Jadi duduk tuh ya, di antara dua khutbah, nggak bangun-bangun gitu. Orang ngeliatin, nungguin, mana ini kok nggak nongol-nongol nih khotibnya gitu. DKM Masjid curiga, diperiksa, sudah meninggal dunia. Waduh, cakep. Jangan sampai gitu ya, anak-anak kita, suami para ibu, istri para bapak, meninggal dunia gitu ya, pada saat lagi sedang di kamar bersama perempuan yang bukan muhrim. Susah tuh ngejelasinnya, walaupun cuman betulin antena gitu. Ini betulin antena nih, barangkali gitu kita maaf ya, tukang betulin antena gitu. Tapi meninggal dunia dalam keadaan si suaminya nggak ada, anak-anaknya nggak ada, dan kita meninggal dalam keadaan di rumah dia tanpa ada alibi lagi. Kalau ada alibi masih mending, kita bilang sama malaikat, "Tudut, gue bawa obeng nih, betulin antena, lo main duduk gue aja lo." Nah, barangkali dah Allah kan maha tahu hati seseorang kan. Enak banget Ji, kita aja meninggal dunia habis ngaji gitu, begitu shadaqallahul azim, begitu tutup nyawa hilang juga gitu. Subhanallah. Lagi sedekah gitu. Jangan sampai lagi ngambek nih sama suami. Iya, lagi ngambek sama suami, lagi bawa kemarahan, lagi bawa dendam. Wah, mau udah gue liat lu dah, balik tembok nih, jebret gitu, balik tembok. Taunya balik selama-lama ya. Si suami bilang nih sampai jam 10 nih nggak bangun-bangun, Neng bangunlah, kalau marah jangan beginilah, marah jangan kelewatan. Begitu dibalik udah biru badannya. Nah itu kan meninggal bawa kemarahan ya, bawa dendam. Atau si suami lagi bawa kebohongan sama istri. Begitu udah meninggal baru udah ketahuan anaknya udah SMP, yang di sono anaknya udah SMA, ada lagi yang di sini masih bunting. Waduh. Alih-alih istri sedih, malah istri jadi bilang, bagus dan ini mati gitu. Subhanallah. Kayaknya tuh asik itu. Kita meninggal dunia ya dijamin oleh Allah sakratul mautnya gitu loh. Ya. Nanti hari ini kita akan belajar tuh siapa sih yang dijamin sama Allah. Ya, yang bukan saja pada saat dia hidup, tapi pada saat dia mati. Dialah yang kemudian menjalankan apa yang dikhutbahkan oleh para pengkhutbah. Ittaqullah. Gitu kan ya? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan janganlah kalian mati dalam keadaan kecuali kalian itu Islam. Habis cium tangan sama emak kita, terus emak kita bilang, "Emak redo lu berangkat." Kita pergi, nggak tahu ya berangkat beneran ke alam baka. Tapi ridho orang tua ada gitu. Jangan sampai emak kita lagi nyumpain kita, "Gue sumpahin lo,
Kalau bisa gue bikin bubur loh. Gue rendem lagi. Kan kadang-kadang memang ada yang kelewatan ngomelnya. Kalau marah mah ya, orang tua. Kalau marah itu kayak ibunya Imam Sudes. Imam Sudes itu kalau marah, ibunya mantap. Apa kata ibunya Imam Sudes? Idhab anta ila masjidil haram. Kun imaman. Pergi kamu ke masjidil haram, jadi imam sana. Gitu. Makanya kalau nyumpain orang, nyumpain anak gimana? Biar jadi kaya loh. Mau sumpahin lo biar kaya. Gitu. Biar pinter, biar soleh. Jangan sampai keluar omongan begini. 7 turunan, mas sumpahin lo susah. Ya Allah. Nah, anak nih lagi diomongin kayak gitu, mati lagi. Udah nyeselnya kayak apa tuh orang tua. Ya. Jangan sampai tuh kita meninggal mudah-mudahan dalam keadaan Allah nggak menunjukkan dirinya sebagai asyaddu ba'san wa asyaddu tankila, sebagai yang sangat powerful kekuasaannya dan sangat keras siksaan. Di dalam beberapa hadis yang saya baca, ya, ketika nanti kita di padang mahsyar akan lewat neraka begitu, yang ditarik dengan 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang itu ditarik lagi oleh 70.000 malaikat Allah. Jadi si neraka ini ngamuk, udah pengen makan orang aja di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman kepada neraka, bukan di sini tempat kamu. Makan mereka semua. Nanti setelah mereka melalui proses hisab. Wa asyaddu tankila, ini 84 nih surah An-Nisa. Nah, kalau bisa kita nih termasuk ada jaminan gitu dari Allah. Nerakanya kayak begini tuh lewat. Nah, kita yang belum di hisab saja nih. Yang belum dihisab saja udah ngeri gitu dengan pemandangan ini. Neraka itu kalau dijatuhkan batu atau anak bayi, ya 70 tahun baru ke dasar neraka. Coba semua kameramen, kru, coba tangannya gini. Tangannya, pemirsa, tangan begini. Coba jengkapin, pundak jengkap. Ini gini. Ada lebihnya nggak? Ada lebihnya. Coba jalanin dari mulai pundak kanan ke kiri. Berapa jengkal coba? 1, 2 seperempat ya. Nggak 2,5 juga nggak ada. 1, 2 lah, 2 jengkal. Kan deket banget tuh ya. Tapi nanti nih di hari akhir perjalanan dari pundak kanan ke kiri pemirsa itu perjalanan 3 hari loh. Saking gedenya tuh, digedein badan kita 3 hari. Paha kita nih yang kira-kira ukurannya berapa sih gitu kan, segede-gedenya paha apa sumo juga segitu juga gitu. 2-3 kali ukuran kita paling. Tapi kalau nanti di hari akhir, Masya Allah digedein sebesar gunung Uhud. Lalu para sahabat bertanya, kenapa digedein kayak begitu ya Rasulullah? Biar bertambah-tambah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau bisa kita punya jaminan, bukan cuma jaminan rizki. Rizki ini mah enteng, Bos. Aduh. Ustaz jangan ngomong begitu, Ustaz. Kita kalau gak makan kelanger juga. Enggak lah. Lumut aja dijamin sama Allah kok. Tahu enggak? Nih ya, ente coba bayangin betapa Allah Maha Sayang ya. Penjahat mana yang gak dijamin makannya coba? Penjahat mana yang gak dijamin makannya? Asal dia ketangkep, dijamin sama Allah makannya. 3 kali lagi sehari. Lah orang yang di luar nyari-nyari tuh. Tapi mereka yang nyolong dari mulai yang kecil sampai nyolong yang gede, nggak ada kan yang kemudian Allah bilang, yang ini jangan dikasih makan. Nggak ada tuh, dapat terus makanan. Jaminan yang lebih penting lagi, bukan cuma jaminan rizki di dunia, tapi bagaimana kemudian jaminan pintu surga terbuka, pintu neraka kekunci. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa 84. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Kejam lah Allah tuh kalau udah nyiksa orang. Allah udah bilang di dalam juz Amma tuh yang paling banyak itu bertebaran berita-berita tentang azab Allah. Jangan sampai kita kemudian masuk kategori orang yang tidak dijamin. Tidak dijamin masuk surga, tidak dijamin masuk juga tidak dijamin tidak masuk neraka. Maka berbahagialah kemudian ada sahabat Rasul begitu ya. Ada 10 sahabat Rasul yang dijamin sama Allah
masuk surga. Ya Allah. Kita kapan nih begini? Ada 10 sahabat Rasul yang dijamin Allah masuk surga. Siapa aja? Kirim jawaban saudara ke Yusuf Mansur _wh@yahoo.com, atau kirim jawaban saudara ke Twitter saya ya di @yusuf_mansur. Ya, insya Allah hadiahnya pergi haji ya jika mampu. Begini aja minta hadiah lah. Maksudnya biar pintar, ente carilah siapa sih sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Lalu kenapa sampai dijamin? Kan begitu. Supaya apalah, kita mau gak dijamin? Ya, insya Allah walaupun kategorinya cuma 10, tapi masa iya sih kalau kita ngejejak-jejaknya mereka, kita nggak ikutan dijamin? Masa iya sih? Anjingnya Ashabul Kahfi aja masuk surga kan? Siapa 10 sahabat Rasul yang dijamin Allah masuk surga? Siapa aja? Kirim ke Yusuf Mansur _wh@yahoo.com atau ke Twitter @yusuf_mansur. Saudara pelajari itu. Kenapa si fulan dan si fulan? Kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dijamin sama Allah? Kenapa si fulan dan fulan dijamin Allah? Kenapa? Ketika ketemu jawabannya, kita titilah jalan sahabat itu. Insya Allah ya, jaminan Allah nih maha pemurah loh. Surga punya dia, bukan punya kita. Surga asli punya Allah Pak, saya kasih tahu. Surga punya Allah. Kita pun belajar gitu loh. Amalan-amalan dulu ketika membahas tentang amalan sholat kan. Amalan apa aja sih yang bisa membuat Allah tuh ya kemudian menjamin kita. Di antaranya misalkan, siapa orang yang membaca Subhanallahi wa bihamdi 100 kali satu hari. Subhanallahi wa bihamdi 100 kali ya dalam satu hari. Man qara'a subhanallah bihamdi fi yaumin mi'ata marrah huttat khotoyahu. Allah menjamin huttat khotoyahu, akan dihapus catatan buruknya. Waduh, mantap gak? Di delete ya. Wa in kana mithla zabadil bahar, walaupun dia punya dosa sebanyak buih di lautan. Kita ini masuk neraka karena sebab kita punya dosa kan, punya kesalahan. Dan kita masuk surga sebab kita nggak punya kesalahan. Nah, kalau Allah yang punya neraka dan surga menghapus ente punya kesalahan, kira-kira masuk yang mana? Nah, kita baca nih 100 kali. Yuk kita baca yuk di menit-menit terakhir segmen kedua ini. Bareng-bareng. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallah bihamdi,
Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Alhamdulillah, pemirsa sudah membaca hari ini 100 kali, besok terusin. Ya tapi jangan kemudian kita baca 100 kali, terus dosa kita bikin lagi, jangan dong. Berlakulah seperti orang-orang yang masuk ke area jaminan. Kalau udah diampunin Allah, sebisa mungkin jangan bikin yang baru, insya Allah. Allah nih ya ngasih amalan yang ringan-ringan tapi hasilnya gila-gilaan itu. Karena apa? Karena Allah tuh maha pemurah. Allah nggak pengen itu hamba-hambanya tuh masuk neraka. Berat. Panasnya udah pakai payung, pakai apa namanya kacamata, yang cengdem. Cengadem lumayan loh. Allah maha pemurah asli. Ente tuh makan korma, lagi makan nih ada yang minta. Gigitan bekas ente nih, gitu. Itu namanya bisyiki tamrotin. Bisyiki tamrotin. Ittaqun nara walau bisyiki tamrotin. Pelihara diri kalian dari neraka, takutlah kalian akan neraka, selamatkan diri kalian itu dari api neraka, walaupun dengan sedekah separuh korma. Gila kan? Allah itu Masya Allah murahnya. Kita punya dosa naudzubillah ji. Kita udah ngomongin orang bisa mental dari kerjaannya. Kita kalau udah ngegibah, ngedengki orang bisa mental dari kursinya. Kita kalau udah menganiaya orang, betul nggak? Itu orang nggak bisa jadi bapak buat anak-anaknya. Anak kehilangan ayahnya, ayah kehilangan kemudian putranya karena berantem sana sini, dibunuh lah. Ada yang bunuh anak piik baru kemarin sore. Saya Masya Allah lah tuh lah. Satu sisi berita tuh subhanallah ya, tapi satu sisi ngeri sendiri gitu ngeliat berita yang kayak gitu. Ada tukang ojek yang nggak pernah sari-sari nonton bola, sari-sarinya dia nonton bola, pulang kagak hidup lagi. Dia bukin orang di Senayan, la ilaha illallah lah. Itu kan dosanya nggak kira-kira bos. Siapa yang bisa membayar di dunia ini? Dosa orang yang menghilangkan nyawa orang. Ente nggak usah jadi bilang begini loh. Kalau gitu enak banget dong orang dengan tobat dong begini. Nggak bisa bilang begitu, emang itulah. Makanya disebut nama Allah kan. Ya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakka. Berbahagialah orang yang mensucikan dirinya, berbahagia juga orang yang disucikan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan jadi pembenaran ya, ente main hajar sikap Allah murah ini. Iya, kalau Allah kasih kesempatan ente kemudian bertaubat, kalau enggak gimana? Besok di Jumat kita bahas. Segitu murahnya nih ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga ente bisa dijamin enggak bakal masuk neraka walau cuma dengan sedekah sebutir korma yang dibelah. Tapi belum tentu Allah izinin. Saya cuma ingin mengingatkan pada saudara semua adalah konsentrasinya saudara akan jaminan Allah. Jangan cuman di dunia ini. Pergi dijamin pulang selamat gitu. Pagi ada dijamin makannya, siang makannya itu. Jangan cuman itu, tapi bagaimana kemudian ya jaminan itu ada dimulai pada sakratul maut saudara. Pemirsa, ini ada kru yang nyanyinya Masya Allah. Saya undang ke sini ya, Sopyan namanya. Nyanyi Bila Israel itu loh. Ini ibu saya lagi ngelihat nih. Ibu saya tuh paling demen kalau nyanyi itu yang Bila Israel itu. Bila Israel. Oh, ibu saya ini lagi nonton. Sini ya, oh deh mantap. Pasang. Ini kru kita ini. Dada dulu sama mama di rumah dong. Hei, dada dulu sama mama di rumah. Cia, dada. Ada emas saya juga Yan. Iya. Emas saya pengen denger ente nyanyi ini Yan. Bila Israel. Jadi kita lagi ngomongin bagaimana jaminan itu bukan hanya ya yang kita butuhkan bukan hanya jaminan di dunia, tapi jaminan nanti di akhirat. Kapan dimulai jaminan itu? Kita perlu jaminan pada saat sakratul maut. Mulai ya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur
di pembaringan. Bener. Seluruh Terus. tubuh Ini mas saya lagi dengar, ibu ini akan lagu yang ibu sangat sukai dan ibu ini nyuruh saya untuk menghafal lagu ini ketika kecil karena kita tuh harus diingatkan bahwa Israelnya akan datang. Kita butuh jaminan Allah. Terus seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. mudah-mudahan pemirsa jaminan Allah datang buat pemirsa semua pada saat Allah menjamin sakratul maut Anda adalah sakratul maut yang hasanah. Insyaallah ya, husnul khatimah. Terima kasih, sampai ketemu besok Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo pulang.